Yoi! What's up Football Maniacs? Selamat datang di Nonsense Football. Musim Premier League 2024-2025 resmi selesai. Dan gila, ini bukan cuma sepak bola, ini roller coaster emosi bro. Liverpool kembali ke puncak dengan gaya. Arsenal masih ngejar mimpi. Manchester City? Aduh, malah bikin kita shock. Dan jangan lupa drama degradasi plus kejutan dari tim-tim underrated, yang bikin liga ini makin panas. Kita bakal kupas tuntas semua cerita yang bikin kamu terharu, sampai deg-degan sampai akhir. Jadi siap-siap gaspol, karena Nonsense Football siap bawa kamu langsung ke dalam rekapnya. Kalau kamu fans bola sejati, klik subscribe sekarang, let's go! Liverpool, kebangkitan sang raja. Liverpool, klub bersejarah yang dikenal dengan julukan The Reds, akhirnya mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali ke puncak tertinggi Liga Inggris. Setelah beberapa musim tanpa gelar, kedatangan Arne Slot sebagai manajer membawa harapan baru. Tak terkalahkan selama 26 pertandingan, sebuah prestasi yang jarang terjadi di era Premier League modern, menjadi tonggak utama kesuksesan mereka. Slot berhasil menerapkan filosofi menyerang cepat, dan disiplin yang memukau penggemar dan rival. Dan di balik kesuksesan itu, sosok Mohamed Salah berdiri sebagai bintang utama. Dengan 29 gol, dan 18 assist, total 47 kontribusi gol, sepanjang musim. Salah menyamai rekor legendaris Alan Shearer dan Andy Cole dalam satu musim, dengan 42 pertandingan. Sebuah pencapaian yang menempatkannya di puncak pencetak gol, dan playmaker terbaik liga. Liverpool juga menunjukkan keseimbangan luar biasa antara lini serang dan pertahanan. Solid di belakang, tajam di depan, mereka mampu menahan tekanan di laga-laga penting, sekaligus mendominasi lawan dengan penguasaan bola dan serangan cepat. Gelar ke-20 mereka, bukan hanya sekadar angka, tapi sebuah tanda bahwa era baru Liverpool telah dimulai. Mereka kini menyamai rekor Manchester United, dan siap bertarung untuk terus mempertahankan supremasi. Apakah supremasi mereka akan berlanjut di musim depan? Bagaimana menurut Liverpoolian? Arsenal, ambisi yang belum tercapai. Arsenal, klub London Utara yang dikenal dengan filosofi sepak bola indah dan skuad muda penuh bakat, kembali finish sebagai runner-up Premier League. Kali ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Mikel Arteta berhasil membangun tim yang kompetitif, dengan lini depan yang produktif, dan permainan yang atraktif. Namun sayang, masalah inkonsistensi terus menghantui mereka. Seringkali, Arsenal kehilangan poin-poin penting setelah unggul lebih dulu, terutama melawan tim-tim papan tengah dan bawah. Ini menunjukkan bahwa mentalitas tim masih menjadi kendala utama untuk benar-benar bersaing meraih gelar Premier League. Meskipun ada perkembangan signifikan dalam skuad dan permainan, tekanan kepada Arteta semakin besar. Musim ini, sekali lagi berakhir tanpa trofi, yang membuat pertanyaan besar tentang masa depan strategi klub dan apakah Arsenal akan mampu mewujudkan ambisi besar mereka. Dan menurut kalian The Gunners, apakah Arteta masih layak dipertahankan? Tulis di kolom komentar. Manchester City, musim berat sang juara. Manchester City, yang dalam beberapa tahun terakhir mendominasi sepak bola Inggris dan Eropa, harus menghadapi kenyataan pahit musim Premier League 2024-2025. Ini adalah musim terburuk mereka sejak 2016-2017. Di bawah asuhan Pep Guardiola, City memulai musim dengan cukup baik, namun penurunan performa drastis terjadi pada paruh kedua. Mereka gagal mempertahankan konsistensi, tersingkir lebih awal dari semua kompetisi domestik, baik Piala FA, maupun Carabao Cup, serta gugur dari Liga Champions pada babak 16 besar. Cedera pemain kunci seperti Kevin De Bruyne dan Erling Haaland, yang tidak memberikan kontribusi signifikan, menjadi salah satu faktor utama. Kombinasi masalah fisik dan penurunan motivasi membuat performa tim kurang maksimal. Namun, kemenangan 2-0 atas Fulham di laga terakhir memastikan mereka finish ketiga dan tetap lolos ke Liga Champions musim depan. Sebuah hasil yang jauh dari standar klub sekelas Manchester City, tapi setidaknya menjadi titik terang untuk bangkit kembali. Apakah sebuah era telah berakhir? Apakah City harus membangun ulang skuadnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Zona Eropa, drama perebutan tiket kompetisi internasional. Musim ini, Premier League menyajikan kisah-kisah yang jauh melampaui angka dan klasemen. Ini adalah musim tentang kebangkitan, keajaiban, dan mimpi-mimpi yang akhirnya terwujud.
dari London ke Tyneside, dari kejatuhan hingga kejayaan. Inilah cerita mereka. Chelsea kembali ke panggung besar. Setelah beberapa tahun tersesat dalam labirin ketidakpastian, Chelsea akhirnya kembali ke habitat aslinya, Liga Champions. Klub yang pernah merajai Eropa ini sempat kehilangan arah. Perombakan skuad, pergantian manajer, dan hasil mengecewakan menjadi bayangan kelam yang menyelimuti Stamford Bridge. Namun, di musim ini, segalanya berubah. Di bawah manajer baru yang membawa filosofi segar, Chelsea menemukan kembali identitas mereka. Konsistensi menjadi senjata utama. Dari lini belakang yang kokoh hingga lini depan yang tajam, The Blues kembali tampil seperti tim yang layak diperhitungkan di kancah tertinggi Premier League. Bagi para pendukung setia, ini bukan sekadar tiket ke Liga Champions. Ini adalah tanda bahwa kejayaan bisa terulang. Apakah era baru siap dimulai? Newcastle United membangkitkan lagi kota sepak bola. Di timur laut Inggris, Newcastle United menulis ulang sejarah. Finish di posisi kelima, dengan 70 poin. Dan lebih dari itu, mengangkat trofi Piala Liga, untuk pertama kalinya, dalam 70 tahun. Di tangan Eddie Howe, Newcastle bukan lagi sekadar klub penuh harapan. Mereka adalah tim dengan identitas, energi, dan keyakinan. Transformasi ini, bukan semata karena kekuatan finansial, tetapi karena pembangunan karakter dan struktur yang matang. Bagi penduduk kota Newcastle, sepak bola bukan hiburan. Ini adalah kehidupan. Dan musim ini, kehidupan itu berubah menjadi perayaan. Apa yang bisa mereka perbuat di kancah Eropa? Mari kita nantikan musim depan. Tottenham Hotspur, keajaiban dari bawah. Tottenham Hotspur menorehkan cerita paling gila dalam sejarah Premier League modern. Mereka finish di urutan ke-17 Premier League, hanya satu tingkat dari jurang degradasi. Tetapi, di saat banyak yang mencibir, mereka membalikan keadaan di Eropa. Spurs memenangkan Liga Eropa. Tottenham Hotspur juara Liga Eropa 2025, tanggal 21 Mei tahun 2025 di San Mamés Stadium Bilbao, Spanyol, lawan Manchester United. Skor akhir Tottenham 1-0 Manchester United. Pencetak gol satu-satunya adalah Brennan Johnson. Ini adalah gelar Eropa pertama Spurs sejak 1984, dan gelar Liga Eropa ketiga, sepanjang sejarah klub. Sebelumnya juara pada 1972 dan 1984. Musim domestik Spurs sangat buruk, hanya finish di peringkat 17 Premier League, nyaris terdegradasi. Meski demikian, kemenangan ini membuat Spurs lolos ke Liga Champions musim depan. Postecoglou menyebut musim ini luar biasa karena pencapaian di Eropa, walau performa di liga lokal sangat mengecewakan. Namun, masa depannya sebagai manajer masih belum pasti. Dari titik nyaris putus asa, mereka mengangkat trofi bergengsi dan mengamankan tiket Liga Champions lewat jalur juara. Ini adalah momen yang akan dikenang selamanya. Bahwa dalam sepak bola, yang terpenting bukan di mana kamu berada, tapi kemana kamu melangkah. Apakah keajaiban itu akan terulang lagi musim depan? Crystal Palace, kebanggaan selatan London, tidak ada yang memprediksi. Tapi Crystal Palace, klub yang selama ini hidup dalam bayang-bayang klub-klub London lainnya, justru bersinar terang. Mereka menjuarai Piala FA, sebuah pencapaian yang mengubah narasi klub secara drastis. Dengan kemenangan itu, tiket ke Liga Eropa pun diraih. Ini bukan hanya soal trofi. Ini tentang kebanggaan, tentang suara Selhurst Park yang akhirnya didengar dunia. Sebuah bukti bahwa keberanian dan keyakinan bisa mengalahkan segala batasan. Kejutan apa lagi yang akan mereka hadirkan musim depan? Aston Villa dan Nottingham Forest menanti mimpi itu nyata. Di ujung musim, dua klub legendaris berdiri di persimpangan sejarah. Aston Villa dan Nottingham Forest, dua nama besar dari masa lalu, kini berpeluang kembali ke panggung Eropa. Mereka belum pasti lolos, nasib mereka bergantung pada slot UEFA dan hasil lain. Tapi mereka sudah membuktikan bahwa mereka layak. Bagi Villa, ini bisa menjadi langkah lanjutan menuju era kejayaan baru. Bagi Forest, yang baru saja kembali ke Premier League, ini akan menjadi momen penuh makna. Kembali bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bersaing. Sampai mana kiprah kedua klub legendaris dari masa lalu itu akan berakhir di musim depan? Patut kita nantikan loh bro. Musim yang terlupakan,
Krisis di Theatre of Dream. Musim 2024-2025 akan dikenang bukan sebagai musim kebangkitan, melainkan sebagai salah satu babak tergelap dalam sejarah modern klub Manchester United. Sebuah musim yang dimulai dengan harapan, namun berakhir dengan kehampaan, tanpa trofi, tanpa tiket Eropa, dan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di Premier League mereka gagal menemukan identitas. Di kompetisi domestik, Manchester United tampil jauh di bawah ekspektasi. Dari 38 pertandingan, hanya 13 kemenangan berhasil diraih, angka yang mencerminkan betapa besar jurang ketidakkonsistenan di dalam skuad. Tim tampak kehilangan arah, baik dalam transisi bertahan maupun menyerang. Kebobolan dari tim-tim papan bawah menjadi tema yang berulang musim ini, dan dua kekalahan telak, 0-4 dari Liverpool, dan 1-5 dari Arsenal. Tidak hanya memperburuk posisi di klasemen, tetapi juga merusak moral tim secara menyeluruh. Kabar dari ruang ganti, menyebutkan atmosfer yang penuh ketegangan, di mana kepercayaan terhadap pelatih mulai terkikis. Tanda-tanda awal perubahan. Era Ruben Amorim. Pada bulan November, klub memutuskan mengambil langkah drastis dengan menunjuk Ruben Amorim sebagai manajer baru. Pria asal Portugal itu datang membawa filosofi permainan progresif dan fokus pada regenerasi tim. Meski hasil belum konsisten, terlihat benih perubahan. Pemain muda seperti Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho mulai diberi peran sentral dalam proyek jangka panjang. Namun, jelas bahwa Amorim mewarisi tim yang rapuh, baik secara taktik, mental, maupun struktur. Restrukturisasi besar, dan pembersihan skuad menjadi keniscayaan, jika klub ingin kembali bersaing di papan atas. Musim tanpa trofi, titik terendah yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya sejak musim tahun 2014 sampai tahun 2015, Manchester United gagal lolos ke kompetisi Eropa. Sebuah pukulan telak bagi klub sebesar ini, dan bukti konkret bahwa perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh. Musim ini akan dikenang sebagai musim tanpa pencapaian, dan mungkin hanya akan disebut untuk mengingat betapa dalamnya kejatuhan yang dialami. Para fans layak mendapatkan lebih. Klub ini layak lebih baik dari ini. Tragedi degradasi. Ketatnya persaingan di posisi bawah. Musim ini juga menyajikan kisah getir di dasar klasemen. Southampton tercatat sebagai tim pertama dalam sejarah Premier League yang memastikan degradasi dengan 7 pertandingan tersisa, sebuah rekor negatif yang sulit dilupakan. Ipswich Town, meski awal musim sempat mengejutkan dengan performa yang menjanjikan, akhirnya tidak mampu bertahan di level tertinggi. Kegagalan mereka diwarnai kelemahan pertahanan dan minimnya pengalaman di Premier League. Leicester City, yang baru kembali ke kasta tertinggi, juga harus kembali turun kasta. Mereka mencatat rekor buruk tak mampu mencetak gol dalam 9 pertandingan kandang beruntun. Sebuah fakta yang menunjukkan masalah besar di lini depan dan mental bertanding. Kisah ketiga tim ini menegaskan betapa kerasnya persaingan di Premier League, di mana hanya tim dengan persiapan matang, mental kuat, strategi jitu, dan skuad berkualitas yang bisa bertahan. Musim Premier League 2024-2025 adalah cermin nyata dari sepak bola modern, penuh dengan kejutan, kebangkitan, dan kejatuhan. Liverpool kembali berdiri kokoh di puncak, Arsenal dan klub-klub lainnya terus mencari formula kemenangan, sementara Manchester United dan beberapa klub lain harus berjuang dari titik terendah. Ini adalah kisah tentang passion, perjuangan, dan drama yang membuat English Premier League menjadi liga paling menarik di dunia. Musim ini mengajarkan kita bahwa sepak bola bukan hanya tentang trofi atau posisi akhir. Ini tentang perjalanan. Tentang bangkit dari keterpurukan, menyalakan kembali harapan, dan menemukan cahaya di tengah gelap. Dan untuk klub-klub tadi, musim ini akan dikenang, bukan karena hasilnya saja, tapi karena cerita dan drama di baliknya. Terima kasih telah menyaksikan rekap English Premier League musim 2024-2025. Sampai jumpa di musim depan. Nonsense Football out. Thanks.